warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Oli Lenita Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai DHCP dan ARP. Nah, jadi DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Terus juga DHCP itu merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. Nah, jadi pada video sebelumnya kita itu sudah mengkonfigurasi DHCP. Jadi VPS-nya itu sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP-nya. Lalu DHCP ini merunning dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan ya teman-teman. Misalnya, ketika ada sebuah switch yang terhubung ke beberapa jaringan broadcast, itu ibarat satu cakupan lainnya. Nah, lalu terdapat 3 jenis tipe pada DHCP. Ada DHCP server, ada DHCP client, dan ada juga DHCP relay. Nah, DHCP server itu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server. DHCP relay adalah penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, jadi DHCP server itu sebagai penyedia, DHCP client itu sebagai penerima, dan DHCP relay itu sebagai penghubung ya teman-teman. Lalu ada cara kerja DHCP. Nah, cara kerja DHCP itu ada DORA atau prosesnya itu bernama Discover Over Request Act. Nah, jadi pada video sebelumnya itu kan saya sudah meminta IP di VPC-nya itu mendapatkan tulisan DORA. Berarti ini itu Discover Over Request Act ya teman-teman. Nah, jadi untuk Discover itu broadcast-nya itu nanya server di mana ya. Lalu si overnya itu menjawab, aku punya address ABCD, mau enggak? Lalu yang request atau broadcastnya ini mau minta address lengkapnya dong. Nah, lalu si egg ini pun menjawab, oke, silahkan. Seperti itu. Jadi seperti ini ya toh. Ini tuh merupakan VPC itu mau merequest IP address. Kita bisa klik 2 kali. Nah, lalu di sini kita itu akan mengetikkan IP DHCP. Nah, maka di sini itu setelah di enter akan muncul tulisan DORA. Nah, nantinya juga akan muncul IP-nya. Ini ya teman-teman. Lalu ada ARP. Nah, ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Nah, untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable. Nah, dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Saya sudah masuk di Winbox. Nantinya itu ada ARP table. Nah, untuk memunculkan ARP table, VPS itu harus mengirimkan paket terlebih dahulu. Paket itu adalah ketika si VPS itu ingin terkoneksi internet dengan menggunakan ping 88 dan atau ping google.com. Nantinya si ARP table itu akan menampilkan historinya atau akan menampilkan datanya. Di terminal VPC 1 itu saya akan coba ping google.com. Nah, di sini kan hasilnya TTL. Nantinya di ARP itu akan tercatat. Kita bisa masuk ke Winbox, lalu kita bisa ke IP, lalu kita ke ARP. Nah, di sini itu masuk ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah muncul yang 254 sama yang di sini. Ini kan 254 ya teman-teman. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.